Sebelum itu untuk review mengenai berita kemarin dari data ekonomi pada hari Jumat itu data dari jam 8 ya, pas waktu jam 8 pagi itu yang high impact itu data dari Australia, yaitu PPI quarter to quarter, di mana data yang sebelumnya 0,2, forecastnya 0,5, data yang aktualnya dirilis itu 0,9. Itu bagus untuk Australia. Terus kemudian untuk year to year-nya juga mengalami kenaikan dari sebelumnya 1,9, forecast 2,1, dan aktualnya 2,5. Kemudian data dari pound sterling itu dari construction PMI itu mengalami penurunan, di mana data sebelumnya 62,5, forecastnya 62,0, dan aktualnya 60,8. Itu kurang bagus. Terus kemudian untuk data employment rate untuk Eropa itu dari sebelumnya 11,8, ada revisi dari 11,9, forecast 11,9, dan aktualnya 11,8. Kemudian untuk data US itu jam 19.30 ada data non-farm payroll, di mana datanya dari 203 ada revisi 192, forecast 210 mengalami kenaikan dan beritanya 288. Waktu data dirilis itu bagus. Kemudian ada unemployment rate juga di sini mengalami penurunan dari forecast dari lastnya 6,7, forecastnya 6,6, kemudian aktualnya 6,3. Data bagus untuk US untuk pas waktu data keluar untuk unemployment rate. Kemudian ada data lagi dari factory order itu dari lastnya 1,5, ada revisi 1,6, forecast 1,4, aktualnya 1,1. Terus kemudian ada average hourly earning itu datanya dari lastnya 0,1, revisi dari 0,0, forecast 0,2, aktualnya 0,0. Itu kurang bagus. Pagi ini tadi ada berita dari Australia itu dari IG service untuk indeks dari lastnya 48,9, forecast non-forecast aktualnya 48,6. Terus kemudian ada inflation gauge itu dari 0,2, forecast non-forecast aktualnya 0,4. Building approval itu tadi juga keluar dari minus 5,0, forecastnya non-forecast aktualnya minus 3,5. Dan ada job advertisement itu dari 1,3, forecastnya non-forecast aktualnya 2,2. Oke, itu aja untuk berita. Nanti segini akan dibahas langsung oleh Pak Dwi. Pak Dwi, apa nih yang akan dibawakan lagi ini Pak? Dilihat dari data yang kemarin hari Jumat yang telah dirilis ya. Oke, seperti biasa kita mereview sebetulnya keadaan fundamental ekonomi Amerika Serikat kemarin yang telah diumumkan mengenai data tenaga kerja. Terlihat bahwa non-farm payroll pada saat pertama dirilis itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sebetulnya sekitar 288.000 tenaga kerja. Jadi pertumbuhan tenaga kerja kesimpulannya sangat bagus dibandingkan dengan dimulai dari bulan Januari 2014. Kemudian ini juga mencapai rekor tertinggi sekitar dari bulan Januari 2013 juga. Ternyata pada bulan Mei kemarin, jadi berita bulan April untuk data-data ini merupakan rekor tertinggi dari tahun 2013. Ini membawa sedikit pengaruh positif sebetulnya di sisi fundamental mengenai data-data non-farm payroll, jadi tingkat upah atau gaji yang dibayarkan di luar sektor pertanian. Karena sektor pertanian juga disubsidi full oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai negara industri. Ini mengindikasikan bahwa terjadi positif perkembangan. Di samping juga pada saat yang sama terbaca bahwa unemployment rate yang diumumkan itu juga bagus, 6,3% dari 6,7% yang bercokol di 2 bulan.
sebelum ini. Jadi ini juga merupakan data pendukung yang sangat bagus sebetulnya dari sisi fundamental di bagian tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja maupun dari target-target terhadap unemployment rate yang mengarah ke sekitar 5% ke bawah, yang merupakan perubah arah kebijakan terhadap ekonomi Amerika Serikat. Namun begitu, meskipun dua data ini diumumkan cukup bagus, ternyata market atau para pelaku pasar melihat juga dari angka partisipan, ternyata yang dikeluarkan itu menurun dari 62,9 itu dikeluarkan menjadi 62,6. Nah, ini kemarin data yang menyebabkan data non-comparable unemployment rate ini termentahkan kembali oleh data labor force participant rate yang terjadi, yaitu menurun. Kemudian apabila kita melihat dari data tingkat pertumbuhan yang diumumkan per kuartal, ternyata kuartal pertama diumumkan juga sedikit turun, bukan sedikit turun, bahkan turun sekali menjadi 0,1% pada kuartal pertama. Ini membawa pengaruh, beberapa analis juga melakukan terhadap perubahan tingkat suku bunga. Meskipun spekulasi banyak yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga ini kemungkinan juga akan berubah setelah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Yellen. Jadi sebetulnya ini para pelaku pasar menunggu juga pidato atau komitmen maupun dari pernyataan-pernyataan petinggi Fed tidaknya yang akan di-meetingkan pada minggu ini. Dan ini membawa pengaruh kemarin non-comparable data yang dikenal dengan data fluktuatif, sangat berfluktuatif pada derajat pertama, bergantian derajat pertama dan kedua setelah interest rate ini naik turun, jadi fluktuatifnya sangat kencang pada saat pada saat pengumuman berita tersebut. Nanti di technical analysis terlihat bahwa hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh para rekan-rekan traders maupun para marketing untuk menjelaskan ke nasabahnya mengapa harga terjadi fluktuatif pada hari kemarin. Ini data-data US data Pak Iksan, mungkin ada tanggapan? Ya, kalau dilihat pas waktu kemarin berita non-farm payroll itu sangat bagus dari beberapa produk, baik itu mata uang terus komoditi. Cuman selang berapa ya, kalau nggak salah selang berapa menit ya Pak ya, terjadi pelonjakan harga lagi. Ternyata dilihat data bahwa partisipan ini, dan dampak untuk kedepannya sendiri seperti apa Pak untuk data dari pengurangan partisipan ini? Sebetulnya data fundamental secara umum Amerika Serikat bagus, namun kita tahu bahwa pengambil kebijakan kadang mengambil kebijakan sebagai pancingan maupun sebagai betul-betul seperti yang kita harapkan. Tapi kita harus tetap menunggu dari pernyataan dari Yellen pada minggu ini yang akan bertestimoni di depan anggota parlemen ya. Jadi kita harus memperhatikan waktu minggu demi minggu terhadap kebijakan ini. Tetap kita harus memperhatikan itu. Sementara kalau kita sebagai traders, kita juga melihat secara teknikal lebih dekat. Kemudian juga dari fungsi dari fundamental itu hanya merupakan indikasi jangka panjang dan menengah. Sementara apabila kita melihat secara jangka pendek, kita harus melihat setelah pidato-pidato maupun pernyataan-pernyataan resmi dari Fed. Oke, sebetulnya dari pembahasan sebelumnya dari Yellen juga bahwa mengenai kebijakan khususnya nanti ke depannya tapering ataupun kenaikan suku bunga, dilihat tidak hanya dari sektor tenaga kerja, ada sektor yang lain. Mungkin itu juga nanti akan dibahas juga ya Pak. Iya. Oke. Namun tetap menarik, pergerakan dari harga tetap menarik dari beberapa pers yang kita ikuti juga mengindikasikan bahwa tren itu beberapa pers sedang terpengaruh menuju tren
turun, maupun ada beberapa tren juga mengalami sideways. Oke, silakan Pak dilanjut. Oke, pada briefing kali ini saya akan mengkonsentrasikan terhadap yang jarang kita perhatikan, yaitu di Swiss ya, Swiss. Kemarin juga sempat terlihat bahwa PMI dari Swiss mengalami kenaikan ke sekitar 80, 50, di atas 50, di atas angka 50 untuk Swiss, sampai ke 58 kalau nggak salah ya. Data Swiss kemarin diumumkan ke 55,8 yang merupakan kontraksi, masih merupakan kontraksi dari pergerakan manufaktur. Dari forecast 55,1 bulan lalu 54,4, jadi berada di atas forecast maupun berada di atas dari bulan lalu. Yang menarik di Swiss ini sebetulnya Swiss merupakan negara yang paling stabil di antara negara-negara Eropa, meskipun mereka tidak mempergunakan euro sebagai mata uang utama, dia mempergunakan Swiss franc. Dari data-data Swiss franc, yaitu CHF atau disingkat dengan Conversion Ratio Helvetica franc, ini terlihat dari fundamental data juga cukup bagus sebetulnya. Dari tahun 2010 itu terlihat GDP yang sangat bagus ya, sempat menyentuh ke angka 3,8 2010, kemudian 2014, 2013, 2014, manakala Eropa dilanda krisis, dia masih mencerminkan GDP yang cukup optimis. Meskipun pada penutupan 2013 kemarin terbaca di kisaran 1,7, itu turun dari 2,7, 2,1, 1,7, namun masih tetap mencerminkan bagusnya data-data terhadap GDP, jadi tahunan. Kemudian apabila kita melihat secara jangka panjang lagi, rekor dari tahun 1960 hingga tahun ini, tahun 2014, ternyata naik cukup bagus, tren yang cukup bagus. Kemudian juga Swiss tetap mempertahankan tingkat inflasi. Kalau kita lihat, tingkat inflasi juga tetap dipertahankan di kisaran ya tidak menjauhi dari 0%. Apabila kita melihat dari ini, tingkat pertumbuhan juga tidak terlalu bagus melalui inflasi, tapi ternyata dia sanggup untuk mempertahankan performa yang cukup positif di GDP. Meskipun tingkat pertumbuhan inflasi sedikit datar, bahkan forecast yang terjadi di sini dimulai tahun 2013, 2014, ini akan mulai bergerak itu sekitar pada akhir tahun ini. Perkiraan seperti itu. Kemudian dari interest rate tetap dipertahankan 0 hingga 0,25. Namun begitu LIBOR menjadi patokan dia, yaitu 0,25% untuk saat ini dari 2009 hingga 2014. Kemudian yang lainnya kita melihat dari data unemployment rate ternyata cukup bagus juga, dari 3,5 tetap dipertahankan selama bulan Januari 2014, meskipun turun sebenarnya 3,3%, masih dianggap cukup bagus untuk tingkat unemployment rate dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lainnya. Kita lihat data seperti kanan, beberapa negara Eropa Union dari 28 negara ini sangat signifikan ya sebetulnya pergerakan dari Swiss ini. Di angka unemployment rate juga cukup bagus. Kemudian Swiss sendiri kita melihat dari balance of trade juga positif dari 2014, bahkan dari 2012 hingga sekarang 2014 itu di angka positif di kisaran 2050 miliar. Jadi positif di Swiss ini mengindikasikan bahwa negara ini merupakan negara paling stabil. Kemudian ditetapkan juga di beberapa rating yang terbaca dari S&P juga menganggap rating yang AAA, ini outlook stable. Kemudian Moody's juga AA dengan outlook stable, kemudian Fitch juga AAA outlook stable.
Apa yang kita bisa lihat dari dolar Swiss? Dari Swiss ini. Swiss bisa dikatakan merupakan tujuan dari investasi yang dianggap stabil tiga atau keempat sesudah dolar, kemudian yen, baru kemudian Swiss. Kemudian dari volume transaksi yang terbaca di BIS itu merupakan volume transaksi ketujuh. Volume transaksi yang terbesar itu di euro. Ini bisa dimanfaatkan untuk transaksi Swiss sebagai transaksi hedging atau nilai yang cukup bagus karena kestabilan dia. Terutama kita lihat juga dari kebijakan dari beberapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah Swiss. Dia menetapkan kebijakan pada tanggal 20 Maret 2014 itu menetapkan minimum exchange rate yang terjadi untuk euro itu 1,2 dolar per euro. Jadi setiap terjadi tindakan di atas atau harga berada di atas 1,2 euro itu pemerintah Swiss akan melaksanakan intervensi. Jadi kalau kita transaksi di sini ada bantuan apabila tidak ada bantuan dari pemerintahnya sendiri atau dari kekuasaan moneter bahwa mata uang ini tidak dilepas 100% murni ke pasar. Jadi kebijakan ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai rem ya, sebagai pencegah terjadinya margin call pada akun kita. Kemudian juga Swiss, kebijakan yang terjadi hingga saat ini tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang rendah. Kemudian juga major trading partner yang terjadi di Swiss itu Jerman, Italia, Prancis maupun Amerika Serikat. Dan ini kita lihat secara umum Swiss sangat berkepentingan dengan euro sehingga tingkat rate itu masuk akal apabila dia mempertahankan ke 1,2 Swiss per euro. Jadi kesimpulannya apabila Anda mentransaksikan dolar Swiss, euro Swiss, maupun seluruh mata uang yang berbasis Swiss, itu relatif aman karena terjadinya beberapa kebijakan dari pemerintah ini membantu kita untuk tetap terjaga. Demikian Pak Iksan, secara fundamental yang bisa saya utarakan untuk hari ini. Oke, Pak, menarik ya untuk Swiss franc ini karena kebanyakan mayoritas kita bertransaksi kebanyakan untuk currency sendiri Australia, terus kemudian Euro, Australia bahkan ya untuk Swiss agak jarang lah, sedikit orang karena mungkin dilihat orang lebih banyak cerminan dari mata uang Euro. Untuk itu untuk cerminan tersebut, Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan Swiss franc pergerakannya relatif cerminan dari euro atau bahkan kadang terbalik ya, cermin terbalik dibanding mata uang euro? Ya, korelasi yang negatif di kisar 0,8 minus 0,8 hingga 0,9 korelasi negatif tersebut mengindikasikan bahwa mata uang ini dapat dipergunakan, ini dolar Swiss ya, saya masuk dengan euro dolar dengan dolar Swiss. Ini mengindikasikan bahwa mata uang dolar Swiss itu bisa dijadikan variable hedging untuk kita laksanakan, sehingga bisa posisi buy euro dolar maupun buy dolar Swiss itu jadi hedging untuk melindungi pergerakan harga yang sewaktu-waktu akan terjadi di euro. Kita mengindikasikan euro naik, namun apabila terjadi penurunan bisa ditopang dengan tingkat positif di Swiss. Kemudian juga kita melihat
sangat menarik sebetulnya, range yang terjadi juga tidak terlalu besar untuk dolar Swiss, sekitar di bawah 100%, di bawah 100 pips untuk 100 pips ya. Sorry, 1000 pips dengan 5 digit. Ya, silakan Pak dilanjut ke dari sisi teknikal untuk dibahas. Oke, dari sisi teknikal kita melihat kemarin non-farm payroll terlihat Pak Iksan? Ya, sudah Pak. Sudah ya. Dolar secara keseluruhan atau kita biasa kita sebut dengan indeks dari beberapa currency major ini terlihat posisinya mendekati support di sini, mendekati support. Indikasi untuk dolar sendiri tetap melemah hingga ke 79.42. Meskipun ini secara keseluruhan, dolar secara keseluruhan. Meskipun nanti kita melihat dolar satu persatu melalui major itu bervariasi. Jadi apabila kita melihat dari indeks dolar sendiri, ini mendekati support yang cukup kuat setelah menempuh bulan Februari. Itu support ini cepat sekali 79.30. Kemudian ada beberapa harga yang tersentuh hingga 79.31 untuk bulan Februari, kemudian juga bulan April kemarin 79.37, kemudian 79.37 juga di angka yang sama. Kemudian juga support juga terjadi di 79.41. Ini indikasi bahwa support ini merupakan support yang sangat kuat yang kita batasi untuk pergerakan harga di dolar indeks. Indikasi ini kita bisa langsung transaksi untuk indikasi ke euro maupun ke pound sterling maupun ke Australia dollar apabila terjadi breakout di sini secara umum. Dan kita melihat ke sterling dollar, ya sterling dollar 1 jam kita lihat dari data non-farm payroll kemarin. Nah ini 15 menit data sangat cepat. Nah, ini. Pada saat terjadinya peningkatan dolar pada non-farm payroll, ini 15 menit pertama, 15 menit kedua itu terjadi 549, namun langsung terjadi pembalikan arah lagi dikarenakan data yang terlihat juga dari data-data non-farm payroll kemarin, data partisipan juga cukup negatif, sehingga pembalikan arah ke 559 pips. Pada Monex Trader terbaca ditutup di kisaran angka tersebut, yaitu di harga di harga ini ditutup di 1.686. Ini indikasi dengan harga terendah itu sekitar 465. Kemudian hingga saat ini forecast untuk ke depan terlihat dalam keadaan sideways selama 2 hari, terlihat maksimal untuk pergerakan harga untuk short term di 1.68952 yang merupakan harga dari Bollinger Band ke atas, high Bollinger Band ke atas. Kemudian harga saat ini dibuka di atas pivot, secara short term juga mengindikasikan harga terus menanjak untuk jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang sendiri kita melihat juga trend up meskipun dalam keadaan landai dapat dimanfaatkan untuk transaksi di sterling dollar. Kemudian di Australia dollar terhadap US dollar, di sini kemarin ternyata terus menyentuh harga terendah dari harga terendah bulan lalu, yaitu bulan lalu di sini, ya, di harga 0.92663 untuk closing terendah. Hingga pada hari kedua bulan Mei sendiri tersentuh breakout meskipun tidak mengindikasikan closing candle. Namun begitu tren yang terjadi masih dalam keadaan downtrend. Kemudian satu hari ini terlihat untuk sementara waktu mengindikasikan candle yang bearish. Ini indikasi juga masih tetap dalam keadaan downtrend mendekat ke 0.92001 dan juga ini menjadikan support, ya, support yang terjadi bulan Maret dan bulan Januari kemarin, Maret dan Januari ini juga menjadi patokan untuk support terkuat yaitu di 0.92253. Di Australia dollar secara long term maupun medium term itu dalam keadaan sales.
Kemudian dolar yen, sangat menarik di dolar yen. Strategi transaksi di dolar yen seperti biasa dalam strategi medium maupun short term, buy dan sell itu dimungkinkan dilaksanakan. Bahkan untuk hari ini indikasi untuk continuous untuk trend terjadi untuk 2 hari ditandai dengan seperti pin bar di sini, bearish pin bar, kemudian di sini mengalami tren penurunan, ya, tren penurunan kita melihat di sini, ya, tren masih dalam tren penurunan, diindikasikan closing untuk bearish candle 1 hari ini. Short term kita bisa ambil posisi sell juga untuk di dolar yen dengan target daily itu di 101.283, itu sekitar 624 pips, ya, sangat kecil memang, tapi risiko juga tidak terlalu besar untuk di dolar yen. Kemudian di New Zealand dollar itu seperti ini, ya, New Zealand dollar. Yang terjadi untuk New Zealand dollar untuk daily itu trennya masih dalam stagnan, kemudian medium untuk bulan ini diprediksi masih tetap uptrend untuk New Zealand dollar. Nah, ini dia dolar Swiss. Kita melihat dari indikasi dari tahun 2011 itu tetap dipertahankan ke angka 1,2, stagnan, ya, kita melihat sangat stagnan untuk 2013 kemarin. Euro Swiss ya Pak? Hingga saat ini di dolar Swiss. Ini kita Euro melihat Swiss. pengaruh. Ya, ini Euro Swiss sebagai patokan untuk transaksi ke dolar Swiss. Ini Euro Swiss. Oke, dolar Kanada di sini juga terlihat tren masih dalam keadaan downtrend, meskipun kemarin dalam peningkatan untuk daily, namun terlihat di sini diindikasikan masih dalam tren koreksi. Kemudian euro dolar, ya, euro dolar. Euro dolar terjadi breakout untuk keadaan kemarin setelah non-farm payroll hingga saat ini juga breakout, tapi masih mengindikasikan volume transaksi yang sangat kecil untuk hari ini. Secara short term kita bisa manfaatkan ini untuk breakout, yaitu posisi buy maksimal kita melihat ke target 1.38930, dan kita melihat dolar Swiss. Ya, ini juga lihat nih, ya, ya, hanya lihat yang ujungnya saja. Nah, kita bisa melihat untuk kali ini tren yang terjadi juga masih dalam keadaan downtrend untuk dolar Swiss. Nah, ini sangat bagus sekali saya kira untuk transaksi dengan risiko yang tidak terlalu besar di sini, mengikuti arah untuk pergerakan candle 3 hari dari awal bulan 1, 2, 3. Nah, ini indikasi lanjutan yang sangat bagus. Ini ada head yang terlalu tinggi, lebih tinggi minimal 2 lebih besar daripada body. Ini indikasi bahwa terjadinya penurunan. Kita memanfaatkan penurunan sampai ke target 0.87436. Itu baik kan untuk currency. Mungkin ada yang lain. Oke. Dari currency enggak Pak? Silakan Pak. Oke, dari komoditi kita langsung. Emas ternyata pada awal bulan Mei ini berada di atas garis breakout yang terjadi pada 2 hari sebelum penutupan bulan kemarin. Breakout sendiri kita patokan ke 1.293.32 untuk di emas. Kemudian saat ini tren masih dalam keadaan naik untuk di emas. Kemudian kenaikan telah tercapai kemarin di 13.06.09. Hingga saat ini masih mencari target untuk peningkatan yang nampaknya target untuk bulanan sendiri ke 1331.33 yang merupakan harga tertinggi pada bulan April, ya, pada bulan April.
breakout juga terjadi pada hari ini ya. Harga breakout terjadi pada hari ini. Pada harga tertinggi bulan April juga terjadi pada hari ini. Ini mudah-mudahan juga merupakan tren yang terjadi cukup bagus untuk di emas, untuk posisi bullish. Kemudian di minyak, saya kira minyak masih dalam keadaan downtrend, meskipun saat ini dalam keadaan koreksi. Ya. Target masih tetap sama untuk di minyak dengan chart 4 jam di 93.73 merupakan harga terendah minggu lalu. Kemudian di stok, ya, US stock. Sekilas US stock trend medium masih dalam keadaan downtrend ya, 1 jam. Bahkan hari ini terjadi breakout yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Saat ini juga 1 jam saat ini breakout. Kemudian kita tenggarai di sini ada support untuk harga horizontal, support horizontal di 1865.64 untuk S&P. Kemudian juga hampir sama dengan Nasdaq, meskipun belum terjadi breakout untuk belum terjadi breakout rendah untuk data mingguan di sini, tapi target juga secara short kita bisa melihat ke 35.30-an. Untuk Dow Jones juga hampir sama. Terlihat di sini juga moving average berada di 90 derajat. Kemudian tren yang terjadi mengindikasikan tren yang turun dikarenakan high lebih rendah daripada high sebelumnya. Kemudian low itu telah terjadi break dari low sebelumnya di sini. Indikasi juga menyatakan turun. Target kita jadi patokan di sini 4 jam yang merupakan harga rendah minggu lalu, yaitu di 16237 untuk Dow Jones. Demikian Pak Iksan. Ya Pak, untuk indeks saham Amerika. Tadi ada data untuk dari China HSBC Manufacturing PMI, di mana datanya dirilis dari 8,3 forecast untuk di Malaysia, non forecast di sumber lain itu 48,4, aktualnya 48,1. Itu mengalami penurunan untuk PMI dan data negatif untuk Hang Seng harusnya ya. Bisa sedikit diulas Pak. Oke, Hang Seng kemarin tadi datanya cukup negatif, sebelum 48,1. Masih slow. Ini dia. Untuk data SBC Final Manufacturing PMI sendiri ternyata pertumbuhan masih berada di bawah 50 ya. Jadi angka pertumbuhan untuk manufaktur sebetulnya angka menjadi patokan itu 50. Ini keluar 48,1 di bawah 50. Angka indeks langsung memberikan respon yang cukup negatif di pola ini. Ya, pola Hang Seng negatif, kemudian terjadi breakout. Ini indikasi untuk Sokus juga masih dalam keadaan turun untuk di Hang Seng. Ya, turun dalam keadaan di Hang Seng, kita bisa memanfaatkan posisi short terus dengan memanfaatkan trailing stop di Hang Seng. Kita juga punya fasilitas untuk trailing stop, itu bisa dimanfaatkan Pak. Karena kita tidak tahu kalau dalam keadaan terus-menerus turun di sini, break even point itu tetap terjaga apabila kita memanfaatkan tools tersebut. Selain kita memanfaatkan juga batasan untuk take profit. Nah, kita lihat di sini. Support become resistance atau resistance become support terbaca di 21628 untuk Hang Seng dengan chart 4 jam Pak TP-nya. Yeah. Kemudian stop loss juga terbaca di sini cukup jelas di 22165. Jadi sepaham antara fundamental data manufacturing PMI di bawah 50 yaitu 48,1 dengan respon yang dilakukan oleh pelaku pasar di pasar Hang Seng itu juga dalam keadaan down. Kemudian Kospi, ya, kita melihat untuk daily juga terus mengarah ke support yang kita telah buat bulan sebelumnya ya,
pada bulan Maret maupun Februari. Secara long term, medium juga mengindikasikan terjadi penurunan ke 254.01. Kemudian dari Nikkei dalam tren channel bearish terlihat di sini. Kita hanya memanfaatkan dari tren bearish di sini, kemudian terjadi candlestick pola candle bearish juga. Ini dalam posisi turun. Hingga saat ini posisi Nikkei juga di 14.265, target di 14.191 untuk short term maupun medium untuk kali ini, Pak. Kemudian untuk long term tetap di 13610. Ya, begitu Pak Iksan ulasan untuk hari ini. Baik, terima kasih banyak untuk data dari sisi teknikal. Mungkin sedikit ada pertanyaan, bisa dibahas sedikit aja mengenai data kemarin mengenai penurunan partisipan dari tenaga kerja di US. Bisa sedikit diulas Pak, mungkin komposisinya apa aja nih dari sisi partisipan ini, sehingga mengakibatkan data yang kemarin yang dirilis dari sektor non-manufacturing, non-farm payroll dan data unemployment rate bagus mengakibatkan menjadi jelek. Bisa sedikit diulas Pak? Ini ada data, sebetulnya data yang terbaca, saya juga sangat baru untuk di partisipan, data partisipan ini yang keluar. Kalau kita melihat di sini, ini merupakan data-data gabungan dari beberapa data untuk tenaga kerja, baik di unemployment person maupun wage in manufacturing sangat banyak Pak Iksan, termasuk juga data tenaga kerja unemployment muda ya, youth unemployment rate, kemudian retirement age men maupun retirement age woman, sangat banyak sebetulnya. Data secara keseluruhan di sini indikasi juga negatif. Jadi kesimpulan yang terbaca partisipan juga sebetulnya dalam keadaan negatif Pak. Mungkin lain waktu kita bahas ini Pak. Boleh Pak. Kalau misalnya dari sisi average hourly earning gimana Pak? Itu juga akan mengalami penurunan dari average hourly earning. Ya, penurunannya dari 0,29 kemarin keluar 0,08. Ini merupakan harga yang sama pada akhir 2013, 0,08 dari 0,29. Ini merupakan salah satu sub dari data tadi. Salah satu subnya. Oke Pak Adi, terima kasih banyak untuk ulasannya. Mungkin nanti kita bahas lagi mengenai data yang mempengaruhi dari sisi partisipan tenaga kerja, mungkin di next session. Ya, terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian dari PT Monex Invest Indo Futures yang telah bergabung di morning briefing pagi ini 5 Mei 2014 bersama saya Iksan dan Tadwi. Untuk morning briefing kali ini semua materi briefing hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk membuat keputusan dalam trading, dan kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik.